Kesian datang cari rezeki. Kita dah cakap banyak kali, jangan provokasi. Betul. Jangan provokasi. Jangan provokasi. 88. Ini saran saya buat semua WNI yang ada di luar negeri yang Jadi katanya video itu untuk semua ya, sarananya itu untuk semua, bukan untuk orang yang komentar itu. Ini berkaitan untuk semua yang tinggal di luar negeri. Otomatis aku itu terpanggil, Pak, terpanggil. Apa bapaknya bisa ngasih kami uang yang cukup setiap bulan? Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Mereact TV. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada kalian semuanya semoga baik-baik saja. Oke teman-teman, di video kali ini jom kita reaction bareng ini. Salah satu video yang dimana banyak TKI dari Indonesia yang kena tangkap migration. Itu salah satu sebabnya ulah perkataan si Apek Cindo itu teman-teman ya. Dia sok-sok suci sih sebenarnya. Hanya dengan kata-kata dia semua orang yang tidak bersalah akhirnya kena imbasnya. Maka dari itu punya lidah, punya mulut itu harus dijaga tentunya. Oke, biar kita tidak terlalu lama-lama menunggu seperti apa videonya, jom kita play bersama, let's go. 3. Lori immigration dah lepas, tak cukup lori. Kau sekarang guna lori Majelis Bandaraya. Banyak sekali loh. Kasihan dia. Semua ada. Banyak. Bangladesh, Pakistan, Rohingya, Myanmar, macam-macam bangsa ada. Kasihan Rojak. Mereka sebenarnya ke Malaysia tuh benar-benar ingin merubah ekonomi teman-teman ya. Di jalan juga loh. Kesian datang cari rezeki. Kita dah cakap banyak kali, jangan provokasi. Betul. Jangan provokasi. Jangan provokasi. Oke teman-teman ya. Nanti link channelnya ada di kolom deskripsi di Zen88. Ini saran saya buat semua WNI yang ada di luar negeri yang Jadi katanya video itu untuk semua ya, sarananya itu untuk semua, bukan untuk orang yang komentar itu. Ini berkaitan untuk semua yang tinggal di luar negeri. Otomatis aku itu terpanggil, Pak, terpanggil. Apa bapaknya bisa ngasih kami uang yang cukup setiap bulan? Nggak bisa. Dia hanya bicara saja. Apa bapaknya bisa ngasih ongkos biaya ke keluarga kami? Nggak bisa. Nah ini yang paling penting nih. Apa bapak bisa ngasih kami pekerjaan yang penghasilannya itu sama banyak dengan penghasilan kami di sini? Nggak bisa. Nah barusan bapaknya bilang gak mudah ya untuk jadi gubernur, untuk menjaga warga-warga satu Indonesia. Makanya bapak juga jangan banyak ini. Gak mudah kan? Bapaknya sendiri tahu gak mudah. Makanya kami, ini ya Pak, sumbangan kami itu yang kerja di luar negeri itu lagi besar dari sumbangan Bapak duduk yang di negeri itu. Karena apa? Karena kami kerja di negeri orang lain menggunakan mata uang negeri itu, lalu dibawa balik ke negeri kita. Betul. Nah kalau Bapak belajar perekonomian, nah itu Bapak bisa ngerti lah apa yang pengen aku sampaikan gitu kan. Kalau Bapak bisa ngasih itu semua ke kami, hari ini juga kami pulang Pak. Betul. Kami itu nggak ada yang suka berjauhan dengan keluarga, nggak ada yang suka kerja di luar negeri yang
Andai kata Indonesia itu membuka pekerjaan banyak sekali dan gajinya mencukupi bahkan lebih, maka buat apa kita merantau ke Malaysia? Tentu ya. Jauh dari kampungnya, nggak ada Pak. Ini kami terpaksa untuk mencari rezeki yang halal buat keluarga kami. Buat ngasih makan ke keluarga kami. Setiap bulan ada mereka pakai, ada yang mereka pegang gitu. Enggak kayak Bapak. Lahir-lahir udah punya uang. Maunya apa itu langsung ada. Kami nggak gitu Pak. Kami harus kerja keras. Kerja keras Pak. Apa ini ya Kokori yang kalian komentar-komentar namanya itu di semua videoku? Iya sih. Cuman bisa ngomong. Gak pakai fakta, ya nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Dia itu kok ngomong kayak asal-asalan aja, nggak pakai ini, nggak mikir. Ya udah kalian maklum aja lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya di channel Bang Deddy Z juga ya. Oke, di video kali ini saya akan lagi membahas tentang perihal mengenai kekecewaan di antara yang dibuat oleh Mr. Koko Eri sehingga rakyat Malaysia dan kerajaan Malaysia sekarang banyak mengambil tindakan, yaitu menyerbu tempat-tempat warga asing siang dan malam, baik di rumah-rumah, di flat, kondominium atau di mana-mana tempat akan diserbu bermula pada Oktober ini ya. Jadi di video tadi itu adalah cuplikan beberapa video yang belum selesai pada tanggal 5 bulan 10 2024, di mana operasi besar-besaran yang dilakukan di Muda Selangor itu Jabatan Immigration yang dibantu dengan PDRM yaitu dari PGA berhasil menangkap pati warga asing sebanyak 1.000 orang lebih, namun yang tidak mempunyai dokumen sekitaran 600 lebih. Bayangkan guys betapa banyaknya. Namun yang pelik satu pernyataan yang ternyata provokasi yang dibuat oleh Mr. Koko Eri selama ini membuat warga negara Malaysia sendiri geram ya terhadap pernyataan-pernyataan para TikToker ataupun YouTuber lainnya seperti menghina Sultan Johor. Makanya teman-teman ya, jangan menghina sembarangan negara tetangga karena masih banyak tetangga itu saudara satu tanah air itu merantau ke sana mencari bekal hidup buat keluarganya. Imbasnya ke mereka. Kasihan kan mereka kan. Saya pelik lah terhadap mereka. Ya, mereka ini tidak pernah datang ke Malaysia, namun hanya mendengar apa yang berita-berita yang sering saya katakan bahwa itu hanyalah dari mulut ke mulut, dan mereka tidak pernah juga menginjakkan kaki di Malaysia sendiri. Jadi kalau sudah terjadi sedemikian, kita tidak bisa menyalahkan negara Malaysia sendiri, karena pada dasarnya dari dulu saya beritahu mereka punya undang-undang, masing-masing negara punya undang-undang tersendiri untuk melindungi negara mereka. Begitu juga negara kita. Lihat saja apa yang dilakukan imigrasi Indonesia sekarang saat ini, yaitu gentar juga memburu warga asing yang tidak punya dokumen. Contohnya operasi yang dilakukan terhadap pemburuan terhadap warga-warga asing yang khususnya orang-orang Afrika di Indonesia. Jadi kita tidak bisa menyalahkan. Namun saya lagi ingin memperingatkan bahwa selama ini di tahun 2023 mulai bulan 1 setahun ya, 1 tahun kerajaan Malaysia memberikan peluang kepada seluruh warga asing, bukan saja Indonesia ya, memberikan peluang untuk membuat suatu permit atau memohon permit kerja ya, visa kerja selama 1 tahun loh, diberi kebebasan tanpa diganggu ya, immigration tanpa buat operasi ya. Kita warga asing diberikan sebuah kelonggaran sambil bekerja sambil mengurus dengan kadar pembayaran permit ya yang dikeluarkan kerajaan sekitaran lebih dari kerajaan itu sekitaran 2.000 lebih, sekitaran 2.800-an. Namun kita tidak tahu dari agen, karena pada dasarnya memang yang mahal itu yang adalah daripada agen sendiri ya. Jadi
kita tidak boleh menyalahkan kerajaan Malaysia. Kalau sudah terjadi kayak gini, kita tidak boleh menyalahkan negara Malaysia bahwa mereka tidak punya, ada yang mengatakan tidak punya peri kemanusiaan, tidak ini, tidak dan sebagainya. Itu apa ya? Goblok buat saya. Pemikiran-pemikiran landasan, pemikiran mereka itu terlalu rendah ya, memikirkan hal orang lain dan hanya karena satu kesalahan dapat merusak 1000 kebaikan. Itu sekali lagi saya katakan, sering saya katakan terhadap teman-teman saya, saudara saya yang dari Indonesia yang berada di Malaysia, ya. Seperti yang saya katakan tadi, kenapa toh kalian tidak membuat dokumen yang lengkap, sementara kita diberi kesempatan selama 1 tahun loh untuk buat. Kan tak mungkin ya kalian tidak bisa mendapatkan uang, walaupun mungkin sekitaran diminta 6.000 lebih dalam semasa 1 tahun itu, kalian tidak mungkin tidak dapatkan sebanyak 6.000 lebih demikian, atau sekitar 6.500. Contoh, kalian bekerja dalam 1 hari 75 ringgit saja. Saya terus terang ya, gaji saya 75 ringgit ya, gaji saya 75 ringgit, namun saya tidak pernah kosong dari 2011, alhamdulillah sampai sekarang. Saya terus membuat dokumen, karena pada dasarnya ketika kalian mengatakan bahwa gaji 75 ringgit itu tidak cukup, itu sangat mustahil bagi saya. Orang yang mengatakan gaji 75 ringgit tidak cukup, kecuali hidupnya mau mewah di Malaysia ya, mau happy, itu pasti kaki happy. Orang yang mengatakan gaji 75 ringgit, 80 ringgit, 90 ringgit tidak cukup bagi warga asing, terutama kita dari Indonesia, itu pasti salah satu adalah kaki happy, kaki enjoy, karena dia mau bersenang-senang di sini. Contoh 75 ringgit, kalau sebulan ya kita dapat 2.000 lebih, 2.000 lebih, 1.500 kita boleh kirim, sudah dapat 5 jutaan, kan cukup di Indonesia. Dan kita masih pegang lagi 500-an ya, sekitaran 600-an kita pegang di tangan. Bayar uang makan contoh 300 ya, kita masih boleh pegang lagi. Untuk apa kita pegang banyak-banyak di celana kita, di dompet kita ya? Iya teman-teman, buat apa kita banyak-banyak kalau ke Malaysia ingin nabung tuh kan ya, cukuplah 500 buat sebulan, sisanya dikirim ke kampung tabung. Ibadah kita tabung. Untuk apa kita mau banyak pegang-pegang uang, sementara kalau kita duduk di kawasan, kita boleh sign makanan itu, ada lori yang datang, kita sign, nanti bulan-bulan juga kita bayar. Jadi pada intinya kita hanya fokus untuk bekerja, jangan mengikut campuri masalah undang-undang kerajaan Malaysia sendiri dan rakyat mereka sendiri. Nah, sementara yang saya lihat ya, banyak yang saya lihat, kalau benar-benar, sekali lagi saya katakan, kalau benar-benar rakyat Malaysia ini jahat, dari dululah tidak ada warga asing atau pendatang yang kosongan di sini. Namun kalian bisa juga cek di akun saya yang satunya ya, banyak sekali saya menerangkan, tetapi kebanyakan juga daripada teman-teman atau saudara sendiri yang saudara-saudara saya yang di Indonesia menanggapi sebuah video saya itu terlalu sensitif ya, terlalu kayak gimana ya, sehingga tidak mereka menonton hanya separuh-separuh. Habis itu mengecam saya pengkhianat, saya saya membela Malaysia bukan hanya karena saya kerja di Malaysia ya. Saya menceritakan apa yang berlaku, apa yang saya lihat, apa yang saya alami. Saya tidak melihat bahwa ini dari video orang lain, dari ini orang lain. Apa yang saya ceritakan itulah yang saya alami. Jadi bagi saya masalah ini ternyata berkaitan dengan apa yang pernyataan-pernyataan Kok PRI selama ini ya. Seperti pernyataan-pernyataan berikut ini, kita lihat daripada abang ini memang saya kenal dari dulu juga, dari akun YouTube saya yang pertama, saya selalu minta izin dengan beliau. Namun kali ini minta maaf Bang Amirul Zaki, saya ambil videonya, saya tidak minta izin, minta maaf ya. Tapi ini tujuan saya tidak lain hanya untuk memberitahukan kepada saudara saya bahwa sungguhlah tidak baik. Betul sekali. Menjadi sebuah pelajaran, semoga mereka bisa juga tersadar dan bisa mengerti apa yang dilakukan oleh kerajaan yang dijalankan dengan undang-undang Malaysia sendiri. Oke, tanpa tunggu lama-lama, kita saksikan video berikut ini.
kasihan datang cari rezeki. Ya, itu yang saya katakan tadi. Kita dah cakap Harus banyak ikut kali. aturan. Jangan provokasi. Baik. Jangan provokasi. Jangan provokasi. Betul, jangan provokasi. Apa yang berlaku sekarang ini ialah provokasi yang melampau. Yang seperti yang aku sebut dengan Kokori, bahawa provokasi itu telah menyebabkan kesusahan kepada rakyat negara mereka yang berada di negara aku. Ya, benar. Betul sekali itu. Mencabar imigrasi, mencabar polis. Tapi kalau korang tengok video ni, si Uncle Stage ni, video ni sebenarnya kalau menurut apa yang aku baca dalam komen tu, kakak ni dilepaskan untuk mencari pasport suaminya yang ditahan. Begitulah lebih kurang. Makanya teman-teman ya, kalau bisa ya macam Koko RI ini harus benar-benar dijaga lah. Kenapa gak ditarik lagi kata-kata itu ya, biar gak merebas kemana-mana loh. Kasihan betul para TKI yang benar-benar berjuang demi menstabilkan ekonomi keluarganya yang sedang berada di Malaysia. Mereka tujuannya hanya satu, bekerja, ingin menstabilkan ekonomi keluarganya di Indonesia. Tapi si ulah apek-apek Cina itu mereka dipulangkan. Dan di situ kita dapat lihat bahawa immigration walaupun menjalankan tanggungjawab dia, tugas dia, amanah dia, tetap memberikan juga peluang untuk membuktikan mereka itu ada dokumen. Sambil ngopi guys, Cuba kalau kita tempat ngopi lain lagi. tak dapat bos. Jadi ini yang kita selalu sebut tentang jaga mulut. Betul. Jaga lisan. Jaga mulut. Begitu banyak orang asing di negara kita ini hidup mewah di kampung sendiri dengan hasil dari pendapatan dari negara sekali. yang kita duduk ni. Betul sekali. Sama-sama ni negara aku ni. Tapi apabila kita mengejar parti yang dulunya memang kita utamakan kepada Bangladesh dan Rohingya, sebenarnya terlalu banyak negara ni, tetapi orang-orang Indonesia ni dia trigger tak? Melompat tak tentu hala tau. Jadi timbullah banyak hinaan, hujatan dan bagai-bagai lah daripada orang Indonesia yang duduk di Indonesia. Dan kita ingatkan banyak kali bahawa tak selamanya kita boleh tutup mata, pekakkan telinga dengan hinaan daripada orang yang tidak berada dalam negara ni. Dan hari ni apabila berlaku, tengoklah, keluarlah kenyataan macam ni. Kesian datang cari rezeki. Cari rezeki kena datang cara betul. Kita datang negara orang, kita kena ada dokumen, kena ada permit, kena ada ikut undang-undang ya. Ikut undang-undang. Dan selama mana kita dah diam dan kita tak berhenti, sebenarnya sebabnya selain daripada memang dah operasi, hari ni rakyat kita juga sedar bagaimana cara untuk mengajar orang-orang yang sombong. Aduan setiap hari dibuat kepada lokasi-lokasi yang padat warga asing. Betul. Dan kalau hari ni ada kenyataan kesian macam ni, kasihan lah. macam mana nasib, kenapa dizalimi dan sebagainya, tanya Kokori. Melampau sangat. Walaupun aku pernah bercakap dengan Kokori baru-baru ini, tapi dia pun masih sombong. Dia pun tidak mau bertemu. Aku ajak jumpa, walaupun di Surabaya tak apa. Tapi dia jawab apa? Dia kata saya bukan jenis jumpa orang lah, apalah. Dan di situ kita tahu kesombongan dia. Aku cakap baik-baik tau. Cakap baik-baik, macam mana aku cakap dengan Ricky. Tapi nampaknya Kokori masih sombong. Ya, Dan perangai kita ambil Kokori setiap ni kata-kata dia. bisa di ini dah. Seperti immigration Akibat tak buat mulut kerja, dia, polis tak tahu kat semua mana, kena majikan akibatnya. kita macam mana. Iya benar, akibat pernyataan si Mister ini semua yang tidak bersalah kena juga, yang tidak tahu apa-apa kena juga teman. Hari ni Kesian. kita jalankan. Ada banyak majikan yang dah mula didakwa sekarang ni. Serbuan-serbuan Gara-gara itu. baru. Kalau kau tengok hari ni pun banyak serbuan-serbuan dibuat. Allah, kasihan. Dan sampaikan di Kuala Lumpur juga, di BKL ambil juga barang-barang Cina yang berniaga tepi jalan ni. Nampak? Sebab apa? Sebab dia orang pun menggajikan warga asing. Kan susah dah. Kan kita dah cakap dah, janganlah sombong. Tadi ada satu video keluar, aku dah repost, tapi aku tak nak komen di sini lah sebab melibatkan 3R.
Kita tengok lah tempat aku repost tu, mesti kau jumpa videonya. Jadi masa ini pendek sebenarnya. Bumi ini kalau ada yang kata lepek, ada kata bulat. Jadi aku meyakini bumi ini bulat, bumi ini berputar. Betul, Roda betul berputar. sekali bang. Satu waktu kita di atas, satu waktu kita Betul pasti di sekali bawah. ya bang. Pasti di bawah, Pasti. bukan akan di bawah, pasti di bawah. Pasti. Kan dia namanya berputar. Pasti. Dan hari itu kamu sombong, hari ini kamu dapat masalah. Dan ingatlah, Kokori masih terlalu masih terlalu awal untuk kita melihat kesan daripada kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh Kokori. Tapi hari ini kita nampak walaupun baru permulaan yang mungkin sekitar 0.1% saja. Lihat berapa ramai yang dah dipulangkan. Teman-teman semuanya, itulah video reaction hari ini. Jadi ini tajuk ini khusus, mobil khusus itu kepada KOKRI dan channel siapa satunya Winwan Works. Saya nggak pernah nonton sih sebenarnya, cuma ada cuplikannya dari teman-teman bahwa dia itu menghina Kesultanan Malaysia loh. Aduh, padahal banyak saudara kita yang sedang berjuang, merintis, mencari nafkah makan buat keluarganya di Indonesia yang berada di negara Malaysia. Disebabkan karena ulah omongan si dia, semuanya lah yang dua itu imbasnya kemana-mana. Dan sampai saat ini belum selesai Immigration Malaysia loh memburu para pekerja migran yang ilegal di Malaysia. Padahal rakyat Malaysia tuh baik sekali kepada pekerja loh teman-teman. Bahkan yang kosong pun dibuat bekerja. Gak milih siapa, saking kasihannya loh. Kita seharusnya bersyukur kepada Malaysia, khususnya kepada rakyat Malaysia yang sudah memberikan izin, memberikan peluang pekerjaan buat saudara-saudara kita di Indonesia yang sedang bekerja ke Malaysia. Maka jangan hina, selagi masih ada saudara kita di sana, jangan hina Malaysia. Oke, berbicara sesuai dengan faktanya saja. Oke teman-teman, itulah video reaction hari ini. Buat teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan bantu dengan cara menekan tombol like, komen, dan share. Jangan lupa juga subscribe. Baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.